Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marzuki dari D3 Prodi Teknik Mesin. Kali ini aku akan menjelasin tentang cara cepat mempelajari dasar-dasar K3. Nah, berikut aku paparkan beberapa rangkaian materinya. Ya, cara cepat mempelajari dasar-dasar K3. Ya, apa itu K3? Ya, secara filosofis adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tentang ketenaga kerjaan pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, secara keilmuan, ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan. Nah, sedangkan secara etimologi merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat untuk melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang lain yang mau memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dalam pemakaiannya. Nah, kita bahas tentang sejarah K3. Sejarah K3 dimulai dari masa purbakala pada abad ke-17 sebelum Masehi, yaitu Raja Hammurabi mengatur pengaturan tentang kecelakaan pada pekerjaan bangunan, dan dilanjutkan 5 abad kemudian pada zaman Mosai. Nah, setelah ada perkembangan kemudian meluas ke Yunani, Romawi, dan negara-negara lainnya. Nah, pada masa modern, revolusi industri pada abad ke-18, yaitu sekitar tahun 1750 sampai dengan 1850, setelah pemakaian tenaga uap dan tenaga listrik dalam proses mekanisme dan elektrifikasi di kalangan industri, muncul bentuk-bentuk kecelakaan kerja lain. Gerakan sosial menghasilkan undang-undang perawatan, kesehatan, dan moral pekerja pabrik pada tahun 1802. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, pada tahun 1833 didirikan instansi pengawasan dari pemerintahan. 1844 diperluas dengan pengawasan mesin, penyediaan pengamanan, dan melaporkan kecelakaan kerja. Nah, sedangkan di Indonesia usaha penanganan masalah keselamatan kerja itu dimulai pada tahun 1847. Pelaksanaannya terhadap pengawasan pada waktu itu diserahkan pada instansi Dienst van het Stoomwegen. Pada tahun 1938 dan 1939, Instrument Ordening dan Instrument Overdening Stadblad nomor 59 dan nomor 29, pengawasan jalan rel, kereta api, lokomotif, dan gerbongnya sebagai alat pengangkut barang di perusahaan. Nah, sedangkan tahun 1940 sudah ada undang-undang tentang Retribution Ordonnantie dan Retribusi Verordening nomor 424 dan nomor 425 tentang penarikan retribusi K3 oleh Dinas Pengawasan Keselamatan Kerja. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang lambang K3. Apa aja lambang K3? Berikut contohnya. Bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda gerigi 11 dengan warna dasar putih, yang memiliki makna tanda palang artinya bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
Sedangkan untuk roda gigi adalah bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Nah, untuk warna putih sebagai background adalah bersih dan suci untuk tiap-tiap pekerja. Dan untuk warna hijau, selamat, sehat, dan sejahtera. Nah, untuk makna 11 gerigi roda adalah 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, tujuan ketiga yang universal adalah mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah terjadinya kecelakaan yang serupa dan tidak terulang kembali. Menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu agar setiap tenaga kerja terjamin keselamatannya untuk hidup dan meningkatkan produktivitas kerja serta produktivitas nasional, agar orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya. Dan yang ketiga adalah agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Nah, bahaya hazard adalah sumber atau situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau sakit, penyakit, atau kombinasi dari semuanya. Nah, hazard itu dapat berupa bahan-bahan, bagian-bagian mesin, bentuk energi, metode kerja, atau situasi kerja. Sedangkan danger, istilah dalam K3 merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi bila mana terjadi eksiden. Nah, untuk istilah K3 safe adalah suatu kondisi sumber bahaya telah teridentifikasi dan telah dikendalikan ke tingkat yang memadai atau aman. Nah, untuk kecelakaan kerja berikut gambarannya. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia maupun harta benda. Nah, sedangkan kecelakaan kerja adalah terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang ditimbulkan karena bekerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Dengan catatan, kecelakaan kerja tidak selalu diukur adanya korban manusia cedera atau mati. Nah, akibat kecelakaan kerja, kerusakan baik fisik, mental, kematian, kerusakan properti, kerusakan produksi, kerusakan lingkungan, atau kombinasi dari kerugian-kerugian yang lainnya. Nah, definisi insiden adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan bila mana pada saat itu sedikit aja ada perubahan, maka dapat mengakibatkan terjadinya aksiden. Sedangkan insiden adalah kejadian yang terkait pekerjaan, di mana suatu cedera atau sakit penyakit, terlepas besarnya tingkat keparahan atau kematian terjadi atau mungkin dapat terjadi. Nah, ini pengertian aksiden. Aksiden adalah suatu insiden yang menyebabkan cedera seperti penyakit atau kematian. Lanjut. Pendekatan K3. Nah, dari sisi kemanusiaan, ekonomi, filosofi, keilmuan, ataupun hukum, menekankan ketiga
menurut sisi kemanusiaan itu, yaitu satu, kecelakaan menimbulkan penderita bagi si korban ke keluarganya. Yang kedua adalah ketiga, melindungi pekerja dan masyarakat. Ketiga, bagian dari HAM. Nah, yang kedua adalah pendekatan ekonomi. Ketiga, mencegah kerugian. Ketiga juga meningkatkan produktivitas. Nah, di bawah adalah contoh-contoh gambar akibat tidak adanya penerapan K3 di salah satu perusahaan. Nah, pendekatan K3 menurut sisi filosofi adalah upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditunjukkan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Yang keempat adalah tentang keilmuan. Yang kelima, pendekatan hukum. Nah, K3 merupakan suatu perundang-undangan. K3 wajib dilaksanakan. Pelanggaran terhadap K3 dapat dikenakan sanksi pidana atau denda atau bahkan kurungan penjara. Nah, tujuannya adalah melindungi tenaga kerja dan orang lain, aset dan lingkungan hidup. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan atau sasaran K3, yaitu melindungi para pekerja dan orang lainnya di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien, menjamin produksi berjalan lancar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja, ya satu, beban kerja, yang kedua lingkungan kerja, yang ketiga kapasitas kerja. Nah, prinsip dasar penerapan K3 itu harus seimbang hazard dan kontrolnya. Jadi ketika terjadi ketimpangan antara hazard dengan kontrol, maka akan terjadi kecelakaan kerja. Oke. Teori gunung es. Nah, bahaya kecelakaan dan penyakit. Piramida khusus kecelakaan. Nah, ini kecelakaan fatal ada di puncak. Nah, kecelakaan ringan ada di bawahnya, kemudian kerusakan alat ada di bawahnya, nyaris kecelakaan ada di bawahnya lagi, dan sumber bahaya ada paling bawah. Nah, ini datanya. Kecelakaan fatal itu 1, ringan 10, kerusakan alat 30, nyaris kecelakaan itu ada 600, dan sumber bahaya itu ada 10.000. Nah, ini teori domino menurut William W. Heinrich 1930. Nah, ini di luar perusahaan dan ada di dalam perusahaan. Nah, yang di luar perusahaan itu bisa mempengaruhi di dalam perusahaan, itu lingkungan sosial juga ya, sifat individu, perbuatan, kondisi bahaya, kecelakaan, lalu kemudian cedera atau rusak alat-alat. Oke. Nah, penyebab akibat kerugian. Nah, ada operasi tanpa otoritas, gagal memperingatkan, gagal mengamankan, dan sebagainya. Kondisi tidak aman, pelindung pembatas, APD kurang, tidak layak, peralatan rusak, ruang kerja sempit, terbatas, sistem peringatan kurang, dan sebagainya. Nah, penyebab kecelakaan kerja adalah unsafe atau tindakan tidak aman, dan
unsafe condition, itu kondisi tidak aman. Ada dua, ini berikut gambar-gambarnya yang merupakan tindakan maupun kondisi tidak aman. Nah, ini merupakan kondisi tidak aman. Nah, yang kedua adalah merupakan kondisi tindakan tidak aman. Ini sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kecelakaan kerja, baik kehilangan nyawa atau kerusakan pada alat. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ada beberapa ilmu yang bisa kalian peroleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.